Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran bab 2, yaitu tentang yadnya. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan tentang yadnya ini, yaitu adalah pertama tentang pendahuluan, kedua tentang pengertian dan hakikat yadnya, ketiga tentang Asta Dasa Parwa dalam Mahabharata, kemudian yang keempat yadnya dalam Mahabharata, kemudian yang kelima syarat yadnya, dan yang keenam adalah praktek yadnya. Kata yadnya itu adalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berurat kata yaj yang berarti adalah korban. Nah, dari kata yaj inilah kemudian berkembang kata yajamana, kata yadnya, dan kata yajus. Yajamana itu adalah orang yang beryadnya, kemudian yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas, dan yajus itu adalah aturan-aturan tentang yadnya. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian yadnya adalah segala bentuk perbuatan dan persembahan yang tulus ikhlas, yang timbul dari kesadaran hati yang suci untuk maksud-maksud yang mulia dan luhur. Nah, unsur-unsur yadnya dapat dikatakan bahwa yang kita lakukan itu adalah merupakan yadnya apabila ada empat unsur ini di dalamnya. Yang pertama adalah karya, jadi adanya sebuah perbuatan, kemudian sreya, itu adanya keikhlasan, budi, adanya kesadaran, dan bakti, itu adanya persembahan. Nah, apa tujuan daripada yadnya? Tujuan yadnya yang pertama adalah untuk mengamalkan ajaran Weda. Berikutnya tujuan yadnya yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Berikutnya adalah untuk penyucian, ya, bahwa tujuan yadnya itu adalah untuk penyucian diri, penyucian buana agung, penyucian buana alit. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk dijadikan sarana berhubungan dengan Tuhan. Ya, contohnya apa? Ya, itu adalah melakukan yoga. Jadi dengan melakukan yoga sebenarnya kita sudah melakukan yadnya. Di sana kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Kemudian tujuan berikutnya untuk mencetuskan rasa terima kasih. Dengan jalan apa? Dengan melaksanakan Trikaya Parisuddha. Nah, kita sekarang masuk pada jenis-jenis yadnya. Jenis-jenis yadnya itu dapat dibedakan berdasarkan atas waktunya. Maka ada nitya yadnya, jadi yadnya yang dilakukan setiap hari dengan contoh trisandia, yadnya sesa, ngejot, dan cenana yadnya. Kemudian ada naimittika yadnya yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jadwal, misalnya berdasarkan atas perhitungan wawaran, kajang klion, buduwagi, budeklion, ya, atau berdasarkan atas perhitungan uku, atau berdasarkan atas perhitungan sasih. Kemudian yadnya berikutnya adalah yadnya yang bersifat insidental. Jadi yadnya yang dilaksanakan atas dasar adanya peristiwa tertentu yang tidak terjadwal, tetapi dipandang perlu untuk melakukan yadnya tersebut. Misalnya upacara melaspas, ngulapin orang yang jatuh, maka itu disebut dengan insidental yadnya. Nah, prinsip yadnya dalam kitab Sarasa Muscaya itu disebutkan bahwa biarpun sedekahnya banyak, tak ada taranya walaupun semua kepunyaannya disedekahkan, tetapi jika memberikannya itu dengan pikiran keruh dan tidak dengan tulus ikhlas, tiada bergunalah sedekah itu. Singkatnya, kerelaan hatinya yang menentukan pahalanya dari dana punya itu. Nah, kita masuk sekarang pada Asta Dasa Parwa. Jadi Adi Parwa itu adalah membahas tentang masa kecil Pandawa dan Kurawa, kemudian Sabha Parwa, di mana merupakan perjudian antara Pandawa dan Kurawa yang akhirnya dimenangkan oleh Kurawa dengan hasil licik. Ya, kemudian Wana Parwa, maka Pandawa harus dibuang ke tengah hutan selama 12 tahun pengasingan. Kemudian Wirata Parwa itu adalah masa di mana Pandawa sudah berakhir 12 tahun masa pengasingannya dan harus melakukan masa penyamaran selama 1 tahun di kerajaan Wirata. Kemudian Udyoga Parwa,
Itu adalah tentang persiapan perang Bhisma Parwa. Jadi Bhisma menjadi senopati pertama di kubu Korawa. Kemudian karena tumbangnya Bhisma tetapi belum meninggal, maka digantikan oleh Drona sehingga muncullah Drona Parwa. Dengan kematian Drona, ya, maka Karna dijadikan sebagai senopati, maka muncullah Karna Parwa. Kemudian karena Karna juga gugur dalam medan perang itu, maka digantikan oleh Salya, maka muncullah Salya Parwa. Nah, kemudian setelah perang usai yang begitu lamanya, maka dalam kitab Sauptika Parwa itu berisi kisah pembalasan dendam Aswatthama kepada tentara Pandawa di malam hari. Kemudian berikutnya Stri Parwa, itu adalah merupakan ratapan tangisan para kaum istri yang ditinggal oleh suaminya di medan pertempuran. Santi Parwa itu adalah kisah pertikaian batin Yudhistira karena telah membunuh saudara-saudaranya, yang akhirnya ia diberikan wejangan oleh Rsi Vyasa dan Sri Krishna. Mereka menjelaskan rahasia dan tujuan agama Hindu, ajaran agama Hindu, agar Yudhistira dapat melaksanakan kewajibannya sebagai raja. Anusasana Parwa itu berisi kisah tentang penyerahan diri Yudhistira kepada Rsi Bhisma untuk menerima ajaran Bhisma. Kemudian Aswamedika Parwa itu berisi tentang pelaksanaan upacara Aswameda oleh Raja Yudhistira. Kemudian Asrama Wasika Parwa itu adalah berisikan tentang kisah kepergian Dresta, Gandhari, Kunti, Widura dan Sanjaya ke tengah hutan untuk meninggalkan dunia ramai. Mereka menyerahkan tahta sepenuhnya kepada Yudhistira, yang akhirnya Resi Narada datang membawa kabar bahwa mereka telah pergi ke surga karena dibakar oleh api sucinya sendiri. Mosala Parwa itu adalah menceritakan kemusnahan bangsa Wresni, yaitu bangsanya Sri Krishna. Itu meninggal semua bangsanya dikarenakan senjata Mosala. Kemudian Prastanika Parwa itu menceritakan kisah perjalanan Pandawa dan Drupadi ke puncak gunung Himalaya, sementara tahta kerajaan diserahkan kepada Parikesit, cucu Arjuna. Swarga Rohana Parwa menceritakan tentang kisah Yudhistira yang mencari puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Dalam perjalanan ia ditemani seekor anjing yang sangat setia. Ia menolak masuk surga jika disuruh meninggalkan anjingnya sendirian. Akhirnya si anjing itu menampakkan dirinya bahwa sebenarnya adalah Dewa Dharma. Kemudian kita akan menggali yadnya yang terdapat dalam cerita Mahabharata. Nah, dari sekian parwe, maka dapat kita temukan bahwa banyak yadnya yang dilakukan dalam kisah epos cerita Mahabharata itu. Yang pertama adalah yadnya Sarpa. Kemudian Aswameda itu adalah merupakan yadnya pelepasan kuda karena kemenangan raja atas peperangan. Ya. Kemudian Raja Suya itu adalah penobatan raja. Kemudian Pitrayadnya dapat kita temukan di sana pada saat meninggalnya Rsi Bhisma. Kemudian syarat yadnya. Nah, syarat yadnya ada 7 anak-anak, yaitu ada kit yadnya yang harus kita lakukan, harus sesuai dengan sastra, harus sesuai dengan serada, harus sesuai dengan lascarya, ada daksina, mantra, nasmita, dan anasewanam. Apa sih sebenarnya sastra? Jadi yadnya kita harus berdasarkan atas sumber-sumber sastra yang ada. Kemudian serada, yadnya yang kita lakukan harus penuh akan keyakinan. Kemudian lascarya, itu adalah yadnya yang kita lakukan penuh dengan ketulus ikhlasan. Daksina, pemberian punya kepada pemuput yadnya. Kemudian mantra, adanya unsur-unsur pancaswara. Kemudian nasmita, tidak ada unsur pamer. Dan anasewanam, pemberian pelayanan dalam bentuk suguhan.
Silakan anak-anak belajar di rumah untuk mempraktekkan pembuatan canang genten atau urasari, kemudian porosan, canang sari, dan kuangen. Cukup yang sederhana, ya, tetapi anak-anak bisa, ya, untuk bisa dilanjutkan dan dikembangkan, mempraktekkan sarana upacara yadnya yang lebih besar lagi. Bapak akhiri pertemuan ini. Om Santi Santi Santi.